Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Saya ucapkan selamat datang di channel saya, channel Sudizaro Mendova. Baiklah, sebelum kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, terlebih dahulu mari kita berdoa sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Kita masih di kelas 6. Tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 2, hewan sahabatku, pembelajaran yang ke-5. Mari adik-anak, mari adik-adik semua, kita tetap semangat untuk belajar. Kondisi geografis yang sama membuat negara ASEAN memiliki persamaan dalam kegiatan ekonomi terkait hasil buminya. Ayo kita pelajari lebih lanjut. Nah, anak-anak semuanya, ini adalah peta negara-negara ASEAN atau negara-negara Asia Tenggara. Ada 10 anggotanya, diantaranya yaitu Myanmar, Thailand, Kamboja, Singapura, negara kita yaitu Indonesia, Laos, Vietnam, Malaysia, dan Filipina, serta Brunei Darussalam. Jadi itu ke-10 anggota ASEAN. Mengisi ingatan anak-anak semua? Saya percaya kalian masih ingat semua. Negara kita yaitu negara Indonesia. Nah, Indonesia mengekspor hasil bumi seperti timah, tembaga, besi, minyak, gas, dan nikel. Selain itu, Indonesia menghasilkan pupuk, tapioka, karet, kopi, kelapa sawit, dan tembakau. Ikan tuna, udang, dan teh juga diekspor ke negara lain. Jadi itu anak-anaknya hasil daripada negara kita. Sekarang kita ke negara tetangga kita yang pertama, itu Brunei Darussalam. Brunei Darussalam terkenal sebagai pengekspor minyak mentah, gas alam, dan produk minyak. Negara Malaysia. Penduduk Malaysia bermata pencaharian dalam bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Pertambangannya menghasilkan biji timah terbesar di dunia. Nah, itu negara Malaysia anak-anaknya. Dia penghasil biji timah terbesar di dunia. Sekarang negara Singapura. Singapura mengekspor mesin dan alat transportasi, alat elektronik, dan barang-barang konsumsi. Bahan kimia dan produk olahan minyak dihasilkan juga di Singapura. Singapura termasuk negara Asia Tenggara yang berpendapatan paling tinggi. Jadi Singapura ini termasuk negara maju terkaya di Asia Tenggara. Sekarang negara Thailand. Mata pencaharian penduduk Thailand adalah pertanian, kehutanan, pertambangan, dan industri. Penghasil besar terbesar di Asia dan 3 sedunia, atau dijuluki gajah putih, negara seribu pagoda, dan juga lumbung padi ASEAN. Jadi ada 3 julukan negara Thailand. Itu tadi negara gajah putih, terus negara seribu pagoda, terus negara lumbung padi ASEAN. Hebat ya adik-adik ya, negara Thailand. Sekarang Filipina. Mata pencaharian penduduk Filipina adalah pertanian, pertambangan, dan industri. Komoditas ekspor Filipina terdiri atas gula, kopra, kayu, nanas, dan biji tembaga. Itu negara Filipina. Sekarang kita ke negara Vietnam.
Perekonomian sebagian besar penduduk Vietnam adalah pertanian. Tadi merupakan hasil utama pertanian di Vietnam. Industri di Vietnam meliputi tekstil, semen, pupuk, kaca, dan ban. Pertambangan di Vietnam menghasilkan emas, biji besi, timah, gamping, fosfat, tungsten atau wolfram, dan seng. Hasil hutannya adalah bambu, pinang, kayu, dan kayu manis. Terdapat dua sungai penting, yaitu Sungai Mekong dan Sungai Songkhla. Itu anak-anak negara Vietnam. Kita masuk sekarang ke negara Kamboja. Sebagian besar kehidupan penduduk Kamboja di sektor pertanian. Sekarang negara Laos. Rakyat Laos hidup di sektor pertanian yang menghasilkan beras, jagung, tembakau, jeruk, dan kopi. Myanmar. Komunitas perdagangan Myanmar meliputi kayu, terutama kayu jati, beras, pupuk, dan berbagai barang terjadi kerajinan. Ini negara Myanmar. Nah, di pembelajaran 1 anak-anak atau ada di sini, kamu sudah memilih dua negara ASEAN dan membandingkannya dalam kegiatan ekonomi. Setelah kamu membaca informasi di atas, lengkapilah diagram Venn-mu. Nah, jadi anak-anak atau adik-adik semuanya, kita akan melengkapi diagram Venn. Nah, ini ya masih seperti inilah diagram Venn. Jadi di sini kita menentukan persamaan dan perbedaan di bidang ekonomi. Nah, Bapak ambil contoh negara Indonesia dengan negara Malaysia. Nah, setelah kita baca tadi, persamaannya adalah ini: perindustrian, pertanian, tekstil, mengekspor minyak dan gas bumi. Ini pariwisata, sumber daya alam yang melimpah. Dan ekonominya di negara Malaysia itu perdagangan internasional. Jadi itu perbedaannya ya. Jadi adik-adik nanti bisa cari contoh negara yang lain. Ini ada bentuknya. Ini negaranya negara apa? Tulis contohnya negara Singapura dengan negara Malaysia. Apa persamaannya? Persamaan ditulis di tengah sini ya. Ada perbedaannya kalau contohnya negara Singapura berarti di sini. Apa yang berbeda dengan negara Malaysia? Ini persamaan ditulis di sini, jadi sama-sama ada di negara Malaysia. Contohnya ya, ada di negara Singapura, dan di sini di negara Singapura berarti yang tidak ada di negara Malaysia. Begitu juga sebaliknya, di sini ditulis negara Malaysia dan tidak ada di negara yang di luar ini dalam perbedaan. Sekarang di tengah-tengah ini bersama. Paham ya anak-anak ya? Nah, foto di samping adalah patung di Indramayu. Buah mangga merupakan identitas kota tersebut. Begitu pula dengan patung rusa, banyak seniman menggunakan benda atau makhluk hidup sekitar sebagai inspirasi mereka. Patung apa yang kamu buat? Pada pembelajaran 2, kamu sudah menentukan model patungmu. Lanjutkan kreasimu sampai selesai. Jadi anak-anak boleh membuat patung atau melanjutkan hasil yang kemarin sudah ada tugasnya. Sekarang lanjutkan kreasimu sampai dengan selesai. Silakanlah berkreasi. Contohnya buatlah atau rusa seperti ini, patung rusa. Mungkin ada kamu buat buaya, ya, patung cecak, boleh berkreasi sebagus mungkin. Saat mengerjakan patungmu, kamu harus sabar. Jadi tidak boleh bersikukuh, tidak boleh tidak sabar dan bekerja dengan jadi dalam membuat patung itu kita harus tekun, sabar ya. Nanti kalau sedikit-sedikit lecet, kurang pas adukannya pecah, nah kita
harus sabar. Ya anak-anak ya. Nah demikian pembelajaran kita hari ini. Dan sebelum kita akan berpisah, mari kita berdoa sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Segala kekurangan, kelemahan, baik dalam membaca maupun menyampaikan, sekali lagi Bapak minta maaf. Bapak ingatkan kembali kepada kita semua untuk kita tetap melaksanakan protokol kesehatan 3M. Yang pertama, cuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Yang kedua, memakai masker. Dan yang ketiga, menjaga jarak. Kiranya kita terhindar dari segala macam penyakit. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Tuhan memberkati.